Duh, berisik banget sih. Hari Minggu gini bukannya tenang. Kenapa sih? Marah-marah mulu, lagi bete ya? Berisik ah. Udah deh, daripada bete, mendingan kita ikutin updatean dari IM Community deh. Selain fun, info-info dari IM Community juga berguna banget buat kita. IM Community? Apaan tuh? IM Community itu komunitas yang gerak di bidang self-development, pengembangan karir, dan juga investasi, khususnya di bidang properti. Pokoknya, benefitnya banyak banget deh. Wah, keren banget dong. Bisa banget nih buat belajar investasi. Bisa banget dong. Ajak teman-teman yang lain juga deh. Siapa tahu kan bisa jadi sultan properti di usia muda. Amin. Halo Young Investors, kembali lagi di podcast I Am Community. Halo teman-teman Young Investors, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga semangat. Nah, kembali lagi nih sama aku, Lauren, selaku host dalam podcast I Am Community di episode ketiga season kedua. Nah, kali ini podcast I Am Community bakal membahas topik yang gak kalah seru dari podcast sebelumnya. Kali ini kita bakalan membahas topik seputar relationship di usia 20-an. Waduh, ini dari topiknya aja nih udah bikin penasaran banget nih. Nah, by the way, di sini aku nggak sendirian nih teman-teman yang investors. Aku ditemani oleh seorang narasumber yang cantik hari ini. Wah, udah senyum-senyum nih. Halo Kak Sarah. Halo Lauren, halo teman-teman. Asik. Wah, gimana nih Kak kabarnya Kak? Puji Tuhan sehat, puji Tuhan masih bernapas hidup dengan semangat ya. Semangat. Gimana kabarnya juga sehat dong? Gitu kan, sehat juga Kak. Semangat banget nih. Oke, wah BTW ini enaknya aku panggil Kak Sarah apa nih Kak? Kak Sarah, Kak Selin, atau gimana Kak? Boleh panggil Sarah, biasanya aku bisa dipanggil Sarah, bisa dipanggil Ala. Mungkin teman-teman juga banyaknya taunya Ala kali ya. Jadi panggil Lauren aja. Oke deh, mungkin panggilnya Kak Ala aja ya. Biar kita Boleh, nih Kak. Ya, boleh. Jadi nih Kak, sejauh ini Kakak punya kesibukan apa sih Kak? Boleh dong diceritain kesibukan Kakak. Kalau sekarang sih nomor satu aku pasti sibuk cari cuan. Karena kan hidup semuanya butuh cuan ya. Benar. Sekarang sih kebetulan karena aku juga masih S2 selesaiin, udah di titik akhir sih. Jadi mungkin tinggal tunggu sidang dan lain-lain. Di balik itu aku juga udah kerja kebetulan di salah satu fashion retail nih. Ya, jadi mungkin sekarang kesibukan nomor satu adalah yaitu cari cuan. Oke, gitu cari aja. cuan. Betul. Ya benar sih. Karena cuan, kalau nggak ada cuan nggak bisa hidup dong ya. Benar, apalagi kita cewek saya Bener banget sih. Oke Kak, by the way ngomong-ngomong Kak, boleh dong Kak dikasih sedikit nih kesan ataupun mungkin mindset nih dari Kak Ala ketika Kakak nih udah masuk di awal usia 20-an. Boleh dong Kak? Awal usia 20-an ya. Kalau dengar kata-kata usia 20-an tuh kayaknya rasanya berat ya. Karena kayaknya kalau udah masuk 20-an tuh artinya tuh udah masuk ke fase dimana kita harus lebih dewasa kali ya. Jadi persiapannya, prepare-nya, sifat, sikap tuh kayaknya udah mulai harus ditata nih dari umur 19 gitu nih. Jadi menurut aku kalau misalnya masuk ke fase 20-an tuh kayaknya udah masuk dimana seseorang udah harus bisa bertanggung jawab kali ya sama dirinya sendiri ya. Itu sih kalau menurut aku. Oke, wah ini relate banget sih karena aku masih umur 19, mungkin masih belum. Iya, masih belum. Bentar lagi siap-siap dong nih. Iya, tadi sempat di-mention ya Kak ya, umur 19 udah mulai harus mempersiapkan. Waduh, ini udah mulai ke-trigger nih. Tahun depan banget soalnya. Iya karena kan semuanya, maksudnya karena kan 20-an juga umurnya, karena menurut aku umur 20-an juga kebagi ya, maksudnya di umur 21 sampai 23 mungkin kita masih bisa bercanda main-main nih kuliah. Tapi kalau udah mulai masa di 24, 25, 26 tuh pasti kan udah yang sibuk maunya kerja, terus nanti di saat umur 27, 28, 29 udah mikirannya keluarga, nikah, segala macam gitu kan. Jadi kayaknya Lauren harus siap-siap nih. Iya nih.
Untung nih bahasanya nih seru nih. Biasanya kalau umur 25 ke atas tuh udah mulai ini Kak, dapat quarter life crisis gitu Kak, yang lagi tren. Iya kan sih Kak? Karena kita udah seperempat abad kan? Iya, seperempat. Iya, bener banget sih Kak. Benar. Nah, Kak, by the way nih, kira-kira ada nggak sih Kak perubahan? Mungkin ketika Kak udah mulai umur 20 tahun kayak ngerasa aku udah dewasa nih. Kayaknya harus ada yang berubah nih. Entah mungkin ada perubahan dari pola komunikasi atau mungkin hubungan. Nah, mungkin juga ke orang-orang nih, kayak misalkan kalau misalkan aku ke temen tuh kayaknya aku harus membatasi ini, kalau misalkan ke keluarga atau ke orang tua. Nah, itu mungkin boleh Kak diceritakan. Kalau dari pola komunikasi itu pasti ada banget ya, mau di keluarga, mau di teman atau dimanapun. Secara dari pola komunikasi diri sendiri aja, itu pasti akan beda. Cara ngomong kita aja juga pasti beda. Mungkin Lauren sekarang pas aku umur 19, mungkin aku masih bisa yang bercandanya ngakak-ngikik yang sampai 2 kakak gitu. Iya gitu. Cuman kalau misalnya udah masuk di fase umur segini nih, mungkin cara ngomong juga udah harus berubah jadi lebih dewasa, lebih tough lah gitu. Jadinya orang lihat kita juga ada pride-nya gitu kan. Itu kalau dari pola komunikasi diri sendiri ya. Terus kalau misalnya pola komunikasi ke temen, itu pun juga pasti ada. Kayak mungkin ya balik lagi sih ke yang diri sendiri. Mungkin dulu kalau sama teman ngobrolnya kayak seru banget, semua hal diketawain. Kayak kita tatap-tatapan juga ketawa biasanya kan lihat temennya. Tapi kalau sekarang tuh udah mulai sibuk dengan ini itu. Jadi kalau ke temen tuh kayaknya juga yang aduh ntar dulu deh bercandanya gitu. jadi agak berubahnya sih di sisi situ, lebih susah bercanda, lebih susah apa karena mungkin ada masalah sendiri-sendiri ya. Terus dari keluarga juga pasti pola komunikasi itu juga ada yang berubah. Kalau dulu mungkin di umur belasan sampai 19 kayak apa-apa kita yang selalu harus ini ya. Cuman mungkin di umur yang sekarang nih, umur 20-an, pasti seorang anak punya pengen ada sisi pengen didengar gitulah ya istilahnya. Jadi kita pengen suara kita tuh didengar sama keluarga. Jadi mungkin di umur 20-an ini buat aku yang lebih berpengaruh sama pola komunikasi mungkin aku memberikan pendapat, cara aku berbicara, cara aku ngobrol ke teman, keluarga tuh agak beda sih. Aku sih merasanya seperti itu karena mungkin aku udah mulai settle sama diri sendiri, jadi pengen pendapatku juga didengar gitu loh. Baik, wah ini keren banget tadi pola komunikasi ya Kak, yang awalnya tuh sama temen kayaknya tuh kita bakal nyambung, terus entah bahas ngalor ngidul, entah tiba-tiba bahas masa depan, tiba-tiba bahas lihat deh itu make up-nya bagus tuh, kayak apa aja tuh pasti bakalan nyambung gitu ya kayak. Terus juga sama orang tua itu kayak seakan-akan biasanya tuh kita kayak diarahin tuh, kamu pilih aja, pilih ini. Tapi ketika udah masuk 20 ternyata kayak kita kepinginnya tuh, aku pingin bisa punya pilihan sendiri nih, making decision betul. Gitu ya Kak. Wah, betul. Seru banget nih. Nah, tapi Kak, dari aku SMA lagi, dari aku kuliah nih, kadang itu aku selalu dengar nih dari kakak-kakak tingkat aku tuh kayak bilang, kamu tuh waktu kuliah, mulai umur 19 mungkin sampai seterusnya, circle pertemanan kamu tuh bakalan lebih dikit tuh. Kamu bakalan harus bisa berdiri pakai kaki kamu sendiri gitu lah ya istilahnya. Nah, kira-kira dari Kak Ala sendiri Kak, kira-kira gimana sih Kak cara kita bisa menjaga relasi yang baik nih Kak, terutama kebutuhan hidup kita di usia 20-an itu pastinya lebih kompleks, dan tadi ya seperti dibilang tadi, waktu berkumpul kita, waktu berbincang-bincang kita dengan teman itu jadi lebih sedikit gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Itu sebenarnya kerasa banget sih memang. Di umur 20-an ini tuh emang jangankan teman-teman kuliah ya, mungkin kita kan juga pasti punya teman-teman ya dari SMP, SMA, kuliah. Kebetulan tuh setiap tingkatan nih dari SMP pasti punya sendiri gitu. Nah, itu tuh kadang juga yang kepikiran, kadang suka juga bikin kepikiran sih. Jadi kayak, kok udah lama ya nggak main sama teman ini, kok mereka tiba-tiba suka main sendiri, kok nggak ngajak gue ya gitu loh. Kadang-kadang pemikiran-pemikiran kayak gitu. Dan itu benar-benar terjadi banget dan ngerasa jadi bikin minder gitu loh selama kayak di saat kita sibuk kerja, kita sibuk kuliah dan segala macam, tapi ngelihat teman-teman kita main nih sendiri di sana kayak ngerasanya kok gue nggak diajak main ya segala macam. Aku juga pernah punya masalah pertemanan nih kayak gini. Aku bener-bener yang minder seminder-mindernya. Sampai akhirnya aku dikasih tahu temenku kayak gini, gak usah minder. Namanya juga udah umur segini.
kayak temen lu tuh nggak bakal itu aja. Dan seiring berjalannya lu tahun 20, 21, 22, 23, teman pasti akan berkurang sedikit-sedikit. Apalagi nanti lu di umur 30, ibaratnya gitu lah ya. Karena ya yang namanya circle pertemanan memang semakin tua pasti akan semakin dikit. Ya mungkin mereka masih akan tetap jadi teman. Tapi buat teman yang benar-benar ada di sebelah kita itu kan nggak mungkin selamanya lu dari SMP sampai gua nikah lu selalu ada di samping gitu ya. Mungkin kalau itu emang sahabat dekat. Nah cuman temanku bilang, ya tapi nggak ada salahnya sih kalau misalnya ya cobalah sapa-sapa aja sekali. Nggak usah sapa yang kayak formalitas kayak hai apa kabar, itu kan kayak mau nawarin asuransi banget ya kalau begitu kan. Mungkin lebih yang kayak bikin snapgram, di react atau kayak komen, gila bagus banget yang gitu-gitu. Hal simple kayak gitu aja sih yang mungkin sampai sekarang aku juga masih ngejaga hubunganku sama teman-temanku yang kuliah di SMA, bahkan di SMP dan SD. Wah, keren banget sih masih jaga hubungan ya Kak, dari teman-teman SD sampai udah kerja gitu ya. Iya sih. Iya, karena mau gimana ya, karena kita kan udah ngerasa dulu deket banget, apalagi aku orangnya yang sukanya tuh berteman sama orang. Jadi dari SD pun ya selama aku masih bisa kayak ngucapin happy birthday, apa, selamat Natal, selamat Idul Adha ya udah kenapa enggak gitu kan. Iya bener banget sih Kak, setuju sih Kak. Mungkin cara menjaga relasi itu kayak dengan kita nge-storyin tuh waktu ulang tahun, mungkin pakai foto zaman dulu. Iya. Jadi nostalgia gitu ya Kak. Gitu ya. Relate Kak. Ya benar. Iya. Benar. Ada ulang tahun pokoknya kita tag-nya foto aja. Bener tuh mereka udah seneng banget loh. Padahal kita nggak ngasih kado, nggak ngasih apa, tapi karena ngerasa diingat ya kan jatuhnya. Karena jangankan kita yang ngelakuin ya, kalau kita digituin kan terasa kayak ya Allah nih orang apa kabar ya, sampai ngepost gue kayak seneng banget. Iya bener banget, setuju. Nah kalau misalkan Kak, kita tahu ya Kak, di umur 20-an tuh tadi ya mungkin circle pertemanan tuh jadi sedikit dan banyak banget nih mungkin orang-orang baru yang bakalan datang seiring berjalannya waktu. Nah tapi kita juga nggak bisa menghindari nih pola hubungan isi come isi go. Jadi kayak ada orang yang mudah banget datang waktu butuh doang nih, tapi pas udah nggak butuh tiba-tiba ghosting pergi. Nah kalau dari Kak Ala sendiri Kak, tanggapannya gimana tuh Kak? Kalau dari aku ya benar sih menurut aku yang Lauren bilang ya, kalau misalnya dengar kata-kata easy come easy go itu mungkin lebih ke pertemanan kali ya, karena kan pertemanan bahkan setiap harinya orang bisa aja nambah. Ya cuman ya I don't mind ya tentang itu, jadi kayak ya udah kayak kalau lu mau datang ya silahkan, kalau lu mau datang kalau butuh ya silahkan, tergantung aku bisa menuhin kebutuhan dia atau enggak gitu ya. Cuman jatuhnya mungkin di umur segini harus no hard feeling kali ya. Karena ya apa ya, karena kalau udah di umur segini udah mulai masuk kuliah, apalagi udah masuk ke tahap mulai kerja nih, anak-anak yang udah mulai mau magang, yang udah mulai cari kesibukan mau kuliah sambil kerja atau apa segala macam gitu, karena kita bakal di facing dengan hal-hal yang kayak gitu. Jadi kayak ada orang yang datang misalnya cuma nanya lu udah ngerjain ini belum, ada gitu kan, anak-anak kuliah pasti gitu. Ada juga nih kalau udah masuk kerja tuh pasti yang ngechat kayak, gue boleh pinjam duit nggak? Nah, kayak gitu tuh easy go banget ya sebenarnya, tanpa dosa mereka datang, habis itu minta, habis itu pergi gitu kan. Cuman ya karena menurut aku ya sekarang sih mungkin no hard feeling aja. Mungkin keadaannya sekarang mereka yang kayak gitu, tapi nggak tahu di mata orang ternyata aku yang kayak gitu kan. Karena itu mungkin aja terjadi sama semua orang sih menurut aku. Jadi kayak buat aku easy come easy go mungkin lebih ke pertemanan, dan kayaknya harus no hard feeling kali ya ngadepin itu ya. Bener sih Kak, setuju sih Kak. Karena mungkin kita nggak tahu kayak, ini orang apaan sih kok datang doang, padahal kita belum tahu nih kira-kira kita juga kayak gitu nggak ya? Iya, kesadaran, bener ya kayak. Betul. Oke, nah ini masih berhubungan sih Kak sama pola hubungan yang easy come easy go nih. Nah, kira-kira gimana sih Kak? Ada tips dan trik gitu nggak sih Kak? Memilih orang yang tepat nih. Kira-kira nih orang nih cocoknya ini buat jadi teman aja deh. Terus kalau ini tuh, ini bisa deh jadi bestie deh, kita jadi sahabat nih. Atau mungkin sampai di titik, wah ini klop banget nih, bisa nih kita jalani hubungan jadi pacar gitu. Nah, mungkin ada Kak triknya? Ini pertanyaan cukup menarik ya. Kalau buat aku ya, aku dari dulu, dari SD, ya dari TK lah, kita kan TK udah mulai sadar diri ya, apa yang kita pilih, apa yang kita itu segala macamnya. Aku tuh selalu bilang sama diriku sendiri, jangan pernah pilih-pilih temen.
sejelek apapun, seburuk apapun, sebandel apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, sejelek, sepintar apapun itu, aku usahain aku nggak bakal nyari teman. Karena kalau misalnya, apalagi mungkin ya, pasti Laura juga pernah ngerasain sih, zaman-zaman SMP, zaman-zaman SMA, itu kan pasti kita selalu punya geng-gengnya sendiri-sendiri ya. Dan itu pasti yang namanya, apalagi ya anak-anak parubaya nih ya, di zaman-zaman SMP, SMA yang baru puber-pubernya, adalah yang geng eksis, geng nerd, bahkan ada kata-kata yang sampai geng wibu, itu kan juga pasti ada dong ya kan. Dan biasanya ya mungkin aku juga bersyukur ya, aku selalu masuk di geng tuh yang aku nggak ngajarin geng-gengan, cuman kan ini secara nggak langsung terbentuk ya. Dan maksudnya aku selalu di geng yang mungkin berada lah, maksudnya terlihat gitu ya, anak-anak yang nggak dibully, nggak diapa gitu. Cuman kan sebenarnya di luar itu ada teman-teman yang biasanya aku nggak tahu ya. Kalau dulu di sekolahku tuh geng-geng perwibu-wibuan itu tuh suka dijauhin. Kayak jatuhnya kayak mungkin orang freak atau apa segala macam. Tapi buat aku tuh enggak. Aku bilang gitu. Kalau misalnya teman-temanku suka gini. Lo ngapain sih sama dia gitu? Lo ngapain duduk sama dia? Lo ngapain main sama dia? Terus aku bilang ya kenapa? Aku bilang gitu. Emang apa salahnya? Kita kan freak gini. Enggak, emang lu pernah diapain gitu sampai lu ngerasa dia freak, orang dia aja nggak ngapain tuh, gue merasa dibantu apa segala macem, hal-hal yang kayak gitu sih. Jadi aku dari situ aku selalu nanamin sama diri aku, berteman tuh sama siapa aja. Pernah juga mamaku waktu itu, dia lingkungan kuliahku kan agak apa ya namanya, bukan agak kasar sih, mungkin agak berbahaya gitu ya. Mungkin banyak yang suka ngerokok, banyak yang suka minum, apa segala macem. Di situ mamaku pernah bilang sama aku gini, Dek, jangan temenan sama yang ngerokok ya. Di situ kan kita langsung nengok, set. Kenapa emang? Aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa, nggak baik orangnya gini-gini. Terus aku bilang, tahu dari mana mereka nggak baik? Emang mama kenal? Aku bilang gitu. Kalau misalnya mereka yang ngerokok ternyata punya channel yang lebih hebat dari aku, gimana? Kalau misalnya dia yang ngerokok ternyata lebih sukses daripada aku, gimana? Dan kalau misalnya suatu saat aku butuh bantuan mereka yang ngerokok, gimana? Masa aku nggak boleh temenan? Aku bilang gitu. Aku dari kecil selalu kalau masalah temen itu aku paling greget gitu. Karena menurut aku temenan tuh boleh sama siapa aja. Semua orang tuh wajib dijadiin temen lah sama aku. Makanya nggak heran kadang-kadang tuh orang suka bilang gini, Sar, kenapa ya kalau gue ikut lo ke kampus, tiap sisi tuh ada yang manggil lu. Misalnya aku ke jalan lewat sini Ala, bukan. Jadi semua orang tuh bakal bilang, Ala tuh temennya banyak banget. Ya karena aku gak pernah milih-milih temen gitu. Mau siapapun itu. Tapi ada satu sisinya, balik lagi ke pertanyaan Laurin tadi. Buat milih teman baik, buat milih pacar, buat apa, itu kan juga pasti ada seleksinya dong dari diri kita sendiri kan. Kalau buat aku, temenan itu pasti sama siapa aja. Tapi untuk siapa yang jadi sahabat kita, yang kita mau jalan bareng-bareng, yang mau kita contoh, itu pasti kan juga harus ada seleksinya lagi ya. Mungkin kalau buat aku nyari pacar dan nyari sahabat deket itu sama. Kualifikasinya cuma satu sih. Mungkin orang bilang dewasa, tapi kan dewasanya itu seperti apa? Kalau buat aku dewasanya mungkin lebih ke dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena kalau misalnya, kita kan gak mau ya punya sahabat, punya pacar yang kerjanya nyusahin mulu, yang apa-apa berkegantungan mulu, kan capek ya kayak gitu. Jadi mungkin kalau buat aku nyari sahabat dan nyari pacar itu kualifikasinya ya itu sih, yang bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Jadi ya kita bisa maju bareng-bareng nih. Karena kalau misalnya pacar kita, sahabat kita aja masih berkegantungan dengan orang lain, berkegantungan sama diri kita sendiri, ya kita sendiri yang capek gitu loh punya sahabat kayak gitu kan. Ya apa-apa, misalnya mau nyari kerja, nanti cariin kerja dong, yang kayak gitu. Sedangkan kayak, lo kan bisa bertanggung jawab sama diri lo sendiri, tinggal lo kita cari nih bareng-bareng gitu. Jadi menurut aku sih lebih ke kualifikasinya cuman itu ya. Gitu. Wih, asik nih, asik. Tadi ya mulai dari ternyata Kak Ala nih temunya banyak banget nih. Nah, kita berteman nih sama Kak Ala nih, teman-teman yang Fester. Teman aku dong, kita temenan dong. Yeay. Gitu. Ya, keren sih Kak Ala. Ini ya,
apa maksudnya kayak mau berteman sama siapa aja gitu. Karena aku pernah inget nih dari kata-kata di temenku nih Kak, kayak bilangnya tuh jangan sampai kita itu gak suka sama orang yang terlalu gitu. Jangan kita tuh ngejudge yang mungkin tampilannya tatoan atau gimana. Benar. Belum tentu kan orang itu memberikan yang jelek atau gimana, karena suatu saat pasti dia tuh bakal membutuhkan gitu kan ya. Betul, benar. Makanya aku bilang kayak, ya apa salahnya lu temenan sama bertato, apa salahnya kita temenan sama yang ibu, apa salahnya kita temenan sama orang freak. One day lu akan butuh dia kalau misalnya dia lebih punya sesuatu daripada lo gitu kan. Betul banget. Kayak gak usah nganggep diri lo paling hebat deh kalau udah masalah pertemanan. Agak segitu ya kalau buat aku. Cuman aku rasa di luar sana banyak sih orang-orang yang pemikirannya nggak kayak aku, tapi buat aku itu nggak masalah. Asal itu masih diri aku sendiri, ya aku bisa handle itulah. Wih, keren banget sih. Pokoknya yang penting spread happiness, spread positive vibes ya Kak ya. Betul lah. Bener. Asik nih. Nah, mungkin nih Kak, tadi kan sempet ya Kak ya, di sini tadi Kakak bilangnya tuh waktu ada orang yang isi Kamsido itu no hard feelings tuh Kak. Nah, kira-kira gimana sih Kak cara kita yang bisa Kakak sharingkan nih, supaya bisa menjaga perasaan agar kita itu nggak mudah baper dan juga nggak mudah tersinggung. Karena kadang itu mungkin ya di usia-usia remaja tuh ketika ada cowok tidak misalnya deketin kayak kok begini, ini kayaknya dia suka deh sama aku, padahal belum tentu kan seperti itu. Sekarang juga ya tadi Pedean mungkin aja kita ya. Iya. Mungkin ada orang nih yang datang kayak, apaan banget sih ini orang datang doang waktu butuh gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Mungkin bisa Kak di-sharingkan tuh gimana menjaga perasaan agar tidak mudah baper dan juga tersinggung. Kalau buat gak mudah baper sama tersinggung ya, kalau menurut aku sih satu ya, yang pertama itu sih harus nanemin prinsip no hard feeling itu ya, karena no hard feeling itu menurut aku pentingnya, walaupun sebenarnya apalagi kita perempuan kerjaannya sukanya feeling terus kan, apa-apa perasa, apa-apa nangis, apa-apa kepikiran terus kayak gitu. Cuman mungkin kalau dari crush yang kayak cowok datang apa segala macem ya, menurut aku ya itu keep going aja sih, karena yang namanya mungkin di umur 20-an ini kan belum tentu semuanya serius ya. Kalau ini kalau ngomongin masalah percintaan ya, kayak ya tapi mungkin ada beberapa temen yang kayak umur 20 nih ditembak udah kayak you're the one gitu kan. Terus kalau misalnya tiba-tiba putus langsung yang aduh baper banget, tersinggung banget. Ya menurut aku sih kalau masalah itu lebih ke percaya sama diri sendiri aja ya. Percaya sama diri sendiri kalau lu tuh punya hal yang istimewa di dalam diri lu sendiri. Kalau aku sih mungkin lebih kayak gitu. Terus kalau misalnya mungkin di dunia yang bentar lagi Lauren masuk ini, mungkin di dunia magang, di dunia kerja, ini mungkin ngomongin masalah profesionalisme juga ya. Kalau udah mulai kerja tuh apalagi, kita tuh pasti ngerasa tersinggung banget nih kalau teman-teman tuh yang ngerasa, kok kerjaan lu cuma gini sih, kok ini sih, kok nilai lu segini sih, gitu loh. Bahkan juga anggap aja juga fisik ya, ini juga masuk nih. Kalau tersinggung nabal itu kan juga mungkin menyangkaukan itu apa sih, itu banyak banget hal-hal yang kayak gitu terjadi ya. Kalau buat aku sih, biasanya ya kalau ada orang yang gituin aku cuma bakal bilang gini, emang lu sehebat apa sih sampai lu bisa ngatain gue kayak gitu? Lu sehebat apa sampai bisa ngatain apa yang yang lagi aku facing sekarang di sini gitu ya? Kayak kalau lu bisa sehebat itu dari gue, ya udah nggak apa-apa. Tapi lo lihat juga deh, emang yang udah lo hasilin apa, yang udah lo kerjain apa, yang lagi lo hadepin apa gitu. Jadi mungkin pertama dari aku ya itu sih. Pertama lebih ke kenali diri sendiri, tahu kemampuan diri sendiri, dan yakin kalau diri sendiri itu bisa. Dan yang kedua, ya walaupun gak berani ngomong ke orangnya, cuma lo ngomongnya dalam hati kayak, lo sehebat apa sih sampai udah bisa ngerendahin orang lain. Mungkin aku lebih ke situ. Kalau misalnya pun, anggap aja deh anak presiden atau anak siapa lah itu ya, yang udah sehebat apapun gitu ya, walaupun yang ngerendahin kita ya, balik lagi. Hasil yang lo kerjain apa? Uang orang tua bukan, kayak gitu loh. Jadi, jangan merasa diri kita tuh jadi rendah diri gitu sih. Kalau aku sih mungkin lebih kayak gitu. Wah, ini seperti ini ya kayak keren banget sih tadi, percaya diri, kenali diri. Anggap itu diri kita itu punya potensi gitu loh. Jangan sampai mau gitu ya. Maksudnya kayak jangan sampai percaya dengan omongan orang, kamu nggak bisa deh kayak ya. Terus itu jadi kayak iya kok kayaknya aku nggak bisa, padahal
dikompor-komporin kayak gitu tuh pasti langsung rasanya down. Apa kayak, maksudnya orang kan ada 2 tipe ya Lauren ya. Ada orang yang kalau dikatain tuh mereka nyerang, apaan sih orang gua enggak gitu kan. Rendah itu ya gitu kan. Nah mungkin ini berlaku buat orang-orang yang suka merendah diri gitu loh. Jadi kayak mungkin you must to believe to yourself lah intinya. Kayak lu tuh harus tahu setiap orang pasti punya potensinya. Entah itu kelihatan dan nggak kelihatan ya. Aku aja nih yang begini, kadang-kadang aku juga mikir. Baru semalam aku tanyain ya ke temen aku, bakat aku tuh apa ya? Aku tuh nggak merasa lo punya bakat. Aku bilang kayak gitu. Bener-bener semalam aku bilang, aku bener-bener gak merasa punya bakat. Terus temanku bilang, bakat kamu tuh ngomong lah. Dia bilang gitu. Itu bukan bakat, aku bilang gitu. Itu bakat. Emang kamu pikir ngomong sama orang itu gampang? Dia bilang kayak gitu. Oh iya juga ya, aku bilang kayak gitu. Ya, jadi kayak hal-hal yang ternyata seorang aku, mungkin orang juga bingung ya kalau mungkin aku bukannya sombong atau apa, cuma mungkin semua orang juga bingung kalau aku bilang kayaknya gue nggak punya bakat deh. Lu gila ya Sar? Pasti semua orang bakal bilang gitu. Karena yang tahu bakat kita, yang bisa ngelihat bakat kita itu mungkin orang lain ya. Ya samalah dengan kata-kata orang yang bilang yang lebih tahu lu tuh pasti orang lain, karena orang lain yang ngadepin lu nggak bakal tahu tentang diri lu sendiri lah, nggak bakal sadar apa kejelekan lu sendiri apa segala macem. Mungkin hal-hal yang seperti itu sih. Jadi kayak mengenali diri sendiri itu penting gitu. Jadi tahu potensi diri, tahu apa ya, dengan cara nanya ke orang lain kayak, menurut lo bakat gue apa ya? Itu kan hal yang paling sepele yang sebenarnya mungkin gampang banget dilakuin, tapi mungkin orang malu ya buat nanya. Jangan kan nanya ke teman, nanya ke orang tua aja kadang-kadang malu. Bakat aku apa ya? Gitu kan. Jadinya bingung gitu. Padahal sebenarnya kalau dikulik lagi, dilihat lagi, bakatnya tuh ada, cuma mungkin terpendam gitu loh. Bener. Kalau bakat nih ternyata kalah juga ya Kak. Soalnya aku tuh dulu tuh sering banget Kak nanyain kayak tiap malam, aku gak punya bakat ya. Kayak teman-temanku tuh, dia pinter ngedance tuh, dia pinter main alat musik. Nah aku kayak gak bisa, aku kayak, dia gak punya bakat deh aku. Padahal ternyata teman-teman tuh kayak bilang, kamu juga bisa cerita itu udah bakat loh. Kamu bisa pakai itu kayak sosmed ya, dipakai buat nge-influence positive vibes itu juga bakat gitu ya. Kayak hal-hal kecil yang sepele ternyata wah ternyata bakat tuh loh. Kayak kita nggak semua orang juga bisa mengalami hal itu gitu ya kayak. Karena mungkin gini ya Lauren, dari kecil mungkin ya, dari SD kita tuh dihadapkan dengan orang yang berbakat itu yang bisa nyanyi, yang bisa nari, yang bisa dance, yang bisa main alat musik. Mungkin orang ngeliatnya gitu, orang berbakat kayak gitu. Sedangkan semakin dewasa, kita tuh semakin tahu, semakin gede deh, semakin bertambahnya umur ya, kita tuh mungkin lebih tahu, oh ternyata bakat tuh gak cuma itu doang ya. Emang dikata nge-influence orang tuh gampang? Enggak dong. Jangankan jauh-jauh, dengan cara kita ngobrol kayak gini aja nih, Lauren dan aku. Jadi host tuh susah loh Lauren, jadi MC tuh susah loh, karena aku juga ngerasain itu. Gak semua orang pembawaannya tuh enak. Itu kan juga termasuk bakat ya. Menurut aku ternyata ya itu semakin gede makin berumur, oh ternyata ngelakuin hal ini juga termasuk bakat ya gitu loh. Ya itu yang mungkin kadang-kadang orang-orang masih nggak sadarin sampai sekarang sih. Iya benar banget sih, karena kadang itu hal-hal kecil tadi ya kayak misalkan soft skill ya, lebih ke arah soft skill ya, kalau misalkan kayak public speaking, terus leadership gitu ya kayak. Wah, ya betul banget sih. Wah, nggak kerasa nih Kak, hampir 30 menit nih kita bincang-bincang seputar relationship. Wah, ini seru banget sih ya, Wang. Nah, boleh deh Kak, ini Kak sebelum penutup nih, boleh dong Kak kasih closing statement, boleh nih motivasi atau mungkin tips trik yang bisa Kakak sampaikan nih buat teman-teman yang investors yang lagi di rumah. Boleh Kak, silahkan. Kalau buat aku sih tips and tricksnya mungkin lebih ke umur 20-an ini, mungkin banyak teman-teman yang suka insecure, masih takut buat coba sesuatu, karena aku tahu nih di umur segini jangankan ngelihat orang punya apa ya, ngelihat temen nilainya bagus aja kita udah insecure, ngelihat temen presentasi ditepuk tanganin aja kita juga insecure ya kan, apalagi masuk umur 23, 24, 25 nih teman-teman yang mungkin udah mulai masuk kerja, ngelihat temen punya usaha ini insecure, ngelihat temen beli mobil insecure, lihat orang ganti HP aja juga insecure gitu ya. Kalau buat aku sih mungkin kalau ngadepin keinsecurean di umur segini nih, saran aku sih cuma satu, kayaknya kamu kurang main banyak sama orang deh. Seperti yang aku bilang tadi,
Karena kalau kamu main sama banyak orang, kamu kan bisa ngelihat dari sisi semua orang ya. Anggapnya kata orang gini lah, kamu ingat di atas masih ada langit, ya kan? Tapi kamu juga nggak lupa kan kalau di bawah masih ada tanah. Jadi mungkin aja di saat kamu lagi insecure di keadaan kamu sekarang, ada orang lain di luar sana, atau mungkin sahabat dekat kamu, teman main dekat kamu yang dia iri nih sama posisi apa yang kamu lagi hadapin sekarang. Dia iri dengan bakat kamu, dia iri dengan bakatnya Laurin yang bisa, gila nih cewek seru banget ya kalau ngobrol. Ya menurut aku hal-hal yang kayak gitu sih. Jadi jangan pernah lihat langitnya doang, tapi kamu juga harus lihat tanahnya. Disitulah, menurut aku ya, kalau buat aku disitulah aku harus bersyukur nih dengan apa yang aku punya, walaupun kerjaan masih mencoba survive dengan gaji yang segini, dengan tesis yang juga masih takutan apa segala macam ya. Gak semua orang bisa ada di posisi kita. Makanya aku selalu bilang kalau ngadepin insecure, pertama tahu mengembangkan diri itu pasti penting nomor 1, tapi nomor 2 yaitu jangan cuma lihat langitnya tapi juga lihat tanahnya. Gitu. Wah, keren sih, keren. Tadi aku sempat mengutip nih Kak, jangan hanya lihat langit doang, cobalah lihat tanah juga. Wah, ini super banget sih, ini amazing banget sih. Aduh, seru banget ngobrol bareng Kak Ala. Relationship tapi juga ada tips-tips juga nih biar nggak baper, nggak super tersinggung, terus bisa berteman dengan siapa aja. Juga tadi ini ya seputar insecure. Wah, ini aduh, di podcast yang paling seru sih menurut aku dari 3 episode yang pertama ini ya. Ini lagi kritis Lauri. Umur karena kan kita kan ngomongin umur 20-an ya. Umur segitu lagi kritis banget, kritis dan krisis ya. Krisisnya apa? Krisis pengen punya teman banyak, krisis pengen punya duit, krisis pengen punya kerjaan bagus, krisis pengen cepet nikah. Umur 20-an tuh krisis deh, semuanya is all about krisis. All about crisis yang terserah dia mau dipandang dari mana, tapi semua orang pasti akan facing itu sih menurut aku. Iya, bener. Karena di umur 20 tuh kayaknya kita nggak cuma mikir, kalau misalkan mungkin aku mikirnya, oh kuliah lah ya, IPK lah pokoknya, IPK bagus. Tapi mungkin ketika udah mulai semester tua tuh ya, udah umur 20-an gitu kan, kayak karir gitu. Belum lagi ntar ditanyain orang tua, kamu udah ada ini nggak pasangan belum? Waduh, itu udah mulai pecah tuh. Kalau ditanya kerja mau di mana kerja, gitu kan semester tua aku pasti udah mau di facing gitu kan tuh kan. Iya, benar. Oke deh, terima kasih banyak. Aku ucapkan buat Kak Ala atas sharing-sharingnya di IM Podcast episode ketiga hari ini. Wah, hari ini keren banget, seru banget sharing-sharingnya. Ini pasti teman-teman yang investor di rumah ini kayak sambil ketawa-ketawa, sambil relate juga nih mungkin yang udah umur 20-an gitu ya. Umur 19 kayak aku mungkin juga mulai mempersiapkan ya, gimana nih. Oke. Ingat bentar lagi udah Januari loh, Laurin, udah mau tahun baru. Aduh, bentar lagi banget menginjak 20-an, aduh. Betul. Oke, sebelum menutup podcast IM Community hari ini, kita lebih baik jargon dulu ya Kak ya. Mungkin kalau misalkan aku bilang salam IM Community, nanti dijawabnya I am smart, I am capable. Boleh Kak? Oke, salam IM Community, I am smart, I am capable. Yeay, terima kasih banyak Kak Ala, terima kasih teman-teman yang investor di rumah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. See you!